Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya ya? Nggih, Pak. Baik. Eh, Pelajaran kali ini adalah tentang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ya. Yang pertama, infrastrukturnya adalah hardware ya. Pasti semua tahu ya, hardware atau perangkat keras di dalam teknologi informasi dan komunikasi ya. Perangkat keras di sini ya yang utama adalah prosesor ya, keyboard, mouse, monitor ya. Dan yang lain sebagainya adalah sebagai pendukung ya, device ya. Nah, komponen hardware ada 5 golongan ya. Ini mohon maaf berantakan untuk tombol linknya, sangat berantakan ya. Ada 5 golongan. Yang pertama input device, input device. Yang kedua ada processing device. Yang ketiga ada output device, keempat storage device, kelima communication device. Nah, input device. Nah, hardware yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ya. Input device itu suatu alat elektronik yang dihubungkan pada sistem komputer yang berfungsi untuk memasukkan data yang akan diproses oleh komputer ya. Contohnya ada keyboard, mouse, scanner, sekarang ini layar touchscreen ya. Kalau boleh saya tambah di sini nggak bisa saya klik ya. Kalau boleh saya tambah di bawahnya layar touchscreen ya, terus webcam. Teman-teman kalau video call seperti ini atau pembelajaran online ini harus menyalakan video. Maka kamera untuk video itu juga input device ya, input device. Ya. Komponen komputer. Apa itu sistem? Oh, ini proses ya. Nah, bentar. Ini saya mau ngasih contoh-contoh di internet untuk input device ya. Contohnya misalkan saya klik Google keyboard ya, keyboard. Keyboard ya. Nah, ini alat input device ya. Jadi yang digunakan untuk memasukkan instruksi ke dalam komputer. Nah, itu adalah salah satunya keyboard dan macam-macam namanya keyboard. Macam-macam namanya keyboard ya. Nah, terus ada mouse. Nah, pasti semuanya tahu ya, mouse komputer. Nah, seperti ini. Nah, ada yang wireless tanpa kabel, nah, via Bluetooth, ada yang pakai kabel. Ya. Terus ada scanner, scanner. Ya. Scanner. Nah, seperti ini. Scanner juga macam-macam, Mbak. Jadi untuk scan foto seperti ini ya, scan barcode yang merah ini, nah, yang merah. Jadi kalau kita ke Alfamart, Indomart ya, mohon maaf, beli sesuatu terus dimasukkan barangnya, apa namanya, kemasannya, ditempelkan ke barcode terus muncul diproses di komputer, muncul di monitor. Nah, ini namanya alat input. Nah, termasuk kalau di kebidanan itu apa? Alat USG ya. Nah, scanner apa aja nih? Ada printer, HP, icon, bentar. Apa scanner apa namanya?
tubuh, misalkan ya, misalkan apa ya, kalau di bidang kesehatan. Nah ini juga alat input ya, misalkan seperti ini. Nah, nggak tahu ini apa ya, mungkin teman-teman yang lebih tahu kesehatan ya. Terus untuk bayi itu apa namanya? Untuk ibu mengandung. Untuk ibu mengandung, komputer ibu hamil ya Pak ya. Scanner ibu hamil. Misalnya. Ini ya. Sebentar. Komputer untuk ibu hamil. Nah, mana ya gambarnya? Mohon maaf ya, saya klik ya. Nah, ini juga alat scan, alat input. Menurut teknologi informasi, ini adalah alat input yang input ini scan dari benda yang ada di luar dimasukkan ke dalam komputer ya. Nah, mungkin ini lebih jelas. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Nah, kan begini ya. Nah, alat scan-nya memasukkan ke komputernya yang canggih, terus menampilkannya output di monitor. Nah, ya. Oke, kembali lagi mau scanner, terus apa lagi? Mungkin kamera ya. Kamera atau webcam ya, lebih mudahnya webcam. Nah, secara umumnya ini. Nah, webcam teman-teman kalau punya laptop, kayak kameranya kurang bagus, bisa dibelikan webcam seperti ini. Berikan webcam seperti ini untuk memonitor keadaan di luar lebih bagus lagi ya, untuk melihat tampilan-tampilan yang lebih bagus lagi. Ini webcam ya, kamera. Ini juga alat input ya, alat input. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh alat input teknologi informasi dan komunikasi. Nah, mohon maaf kalau lemot ini ya, internetnya lemot sekali. Nah, itu ya, webcam. Terus apa lagi? Mikrofon. Nah, ini termasuk gambarnya ini sudah lengkap ya, ada mikrofon. Mikrofon ini juga alat input. Jadi kita bisa komunikasi ini yang ada di luar komputer direkam melalui webcam, melalui mikrofon, melalui keyboard, mouse, atau bahkan tadi barcode. Nah, itu adalah alat input di teknologi informasi dan komunikasi, gitu ya. Oke, itu alat input. Nah, kira-kira ada lagi nggak menurut teman-teman yang selain yang saya sebutkan, alat input di teknologi informasi dan komunikasi? Ada lagi nggak? Ya, saya coba. Alat input. Iya, alat input. Biasanya kalau kita beli webcam itu sudah disertakan mikrofonnya. Nah, seperti yang ini, nah Logitech ya. Nah, Logitech ini juga sudah dilengkapi alat mikrofonnya. Jadi tidak hanya kamera saja, tapi juga mikrofon. Jadi secara otomatis menangkap video dan juga audionya. Video dan juga audio. Nah, itu ya. Nah, itu input device namanya ya, peralatan untuk menyimpan atau mengambil
informasi dari luar masuk ke dalam komputer. Ya, hardware-nya begitu ya. Oke, selanjutnya komponen proses ya. Nah, yang kedua komponen proses. Kotak yang berisi komponen elektronik yang digunakan untuk memproses data menjadi informasi. Nah, processing unit apa saja? Otak ya, otak dari sistem komputer karena proses pengelolaan dan pengontrolan dari keseluruhan sistem komputer dilakukan di sini. Ya, kita lihat prosesor. Prosesor yang ada di dalam komputer. Nah, ini ada Intel Core i9, Core i3, ya Core i7. Nah, yang saya gunakan ini Core i7, Core i5, ada AMD, bukan AMD Cup ya, tapi AMD di sini adalah produk perusahaan. Nah, ini ada Intel, ada AMD. Nah, AMD di sini bukan gelarnya teman-teman, bukan ini ya. Nah, itu prosesor ya. Jadi semuanya tidak akan berfungsi jika tidak ada prosesor di dalamnya. Nah, jadi mouse, keyboard, webcam, semuanya ini bisa tampil, bisa diolah itu karena ada prosesor ya. Nah, itu alat proses data. Nah, alat proses data yang ada di dalam komputer ya. Oke, selanjutnya komponen prosesor tadi itu dibagi menjadi dua ya. Komponen prosesor yang ada di dalam mainboard itu dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya CPU. Jadi CPU itu bukan yang komputer berdiri, bukan, tapi CPU itu sebetulnya adalah Central Processing Unit. Nah, ya ini yang disebut CPU. Nah, ya. Nah, tulisannya CPU, Central Processing Unit. Jadi ini. Cuman kadang sudah salah kaprah orang Indonesia atau masyarakat itu kalau ngomong CPU itu adalah komputer personal itu ya. Komputer personal yang anggapannya kotak besar itu dianggap CPU, padahal bukan. Nah, yang benar ya ini CPU ya. Central Processing Unit. Nah, oh, masih ada yang masuk, mohon maaf. Oke. CPU ya. Terus yang kedua adalah memori ya. Memori itu tempat untuk menyimpan, tapi memori di internal, apa bedanya eksternal sama internal? Nah, memori internal itu sebetulnya konsep awalnya dari dulu adalah memori yang menyertai CPU. Jadi di dalam CPU ini ada dua ya. Nah, ini saya buat yang lebih tajam saja atau yang ini. Nah, ini kaki-kakinya berupa emas. Ini emas murni ya ini ya, emas ini. Kenapa Pak kok harus emas? Nah, prosesor ini kaki-kakinya yang terhubung ke motherboard, mainboard itu adalah emas. Kenapa kok emas? Nah, karena logam mulia ini yang disebut logam mulia ya. Logam mulia ini adalah punya kekuatan tahan panas satu ya, tahan panas. Kecepatan proses datanya itu lebih dari yang lain atau istilahnya transfer data dan sebagainya kalau menggunakan emas itu luar biasa cepatnya. Jadi manfaatnya luar biasa. Ini yang ada di dalam prosesor atau kaki-kakinya prosesor ya, Mbak. Nah, jadi kalau punya komputer, handphone itu di dalamnya ada emasnya. Termasuk chipnya apa? Chip memori, chip daripada kartu Telkomsel dan sebagainya itu ada lapisan emasnya. Kenapa? Yaitu untuk menyimpan data di situ. Jadi hebatnya emas itu tidak sebagai bentuk logam mulia saja, tapi tahan panas yang pertama, yang kedua tempat menyimpan data yang luar biasa ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kalau di manusia itu otak ya. Nah, Central Processing Unit itu yang kalau di manusia itu adalah otak gitu ya. Ini isinya emas. Nah, itu ya.
Terus memori di dalam prosesor itu tadi ada dua ya, central processing unit sama memori. Nah, jadi di dalamnya itu ada memori terkecil. Namanya apa? Namanya register ya. Beda dengan memori yang seperti ini. Memori komputer. Nah, ini memori laptop. Nah, yang ini memori laptop. Nah, apa bedanya, Pak, dengan yang ada di dalam prosesor? Yang ada di dalam prosesor itu kecepatannya lebih tinggi daripada memori seperti ini. Disebut register. Dan dia hanya menyimpan ketika hidup. Nah, ini sebetulnya juga begitu. Maksudnya hidup gimana? Ya, kalau dinyalakan ini menyimpan dia. Kok bisa tampil di monitor, Pak? Nah, ini berkat kerja dari register sama memori card seperti ini, kartu memori seperti ini ya, kartu memori yang bisa dilepas. Nah, ini gambarnya bisa dilepas, bisa dipasang di mainboard ya, di papan komputer ya, bisa dilepas, bisa dipasang ya. Ini memori. Lah apa bedanya memori eksternal, Pak? Memori card ya, coba ya memori. Nah, memori yang seperti ini apa bedanya, Pak? Nah, yang seperti ini tidak membantu secara penuh terhadap processing unit di komputer. Yang membantu itu yang tadi itu ya, prosesor sama memori yang ditancap tadi. Nah, kalau yang ini kan HP ya, HP memory card seperti ini tidak begitu membantu. Dia hanya untuk menyimpan saja. Bedanya itu ya flash disk ya, terus memory card seperti ini hanya untuk menyimpan data, tapi tidak untuk memproses. Paham ya? Hanya menyimpan data, tidak untuk memproses. Nah, ini gambarnya bahwa memori itu ada lapisan emasnya. Kalau nggak percaya silakan dibuka. Nah, ada lapisan. Ini yang kuning ini dilapisi emas ya. Nah, berapa gram ya kita nggak tahu. Ya. Fungsinya untuk menyimpan data dan juga untuk transfer data dengan kecepatan yang tinggi. Nah, itu ya fungsi memori. Nah, apa bedanya dengan flash disk, Pak? Nah, flash drive namanya ya. Kalau orang Indonesia ngomongnya flash disk ya, sebetulnya adalah flash drive. Ya. Nah, ini juga sama isinya loh. Kalau nggak percaya, isinya juga sama kayak gini. Nah, dilapisi emas. Nah, yang besar ini tidak berfungsi, teman-teman. Tidak berfungsi. Yang berfungsi itu cuma ini. Terus buat apa, Pak, kok dibesar-besarkan, dipanjang-panjangkan? Itu supaya menghindari kalau jatuh, kalau istilahnya lupa, itu kelihatan ya, kelihatan. Nah, kayak gini kenapa harus besar, Pak? Kenapa kok nggak kecil segini aja? Nah, kalau kecil ini jatuh sudah, manusia itu punya keterbatasan penglihatan juga. Nah, nggak bisa mendeteksi yang kecil-kecil. Kalau hilang, jatuh, tertukar, maka sangat sulit untuk dicari. Tapi kalau besar, nah ada istilahnya ada alat untuk gantung, untuk tali dan sebagainya itu istilahnya apa? Lebih aman. Nah, jadi memori itu bisa sekecil jarum suntik itu bisa. Ya. Memori dibuat sekecil jarum suntik bisa. Nah, contohnya memori handphone yang kita tancapkan itu, nah, dia kecil sekali walaupun masih bisa dikecilkan lagi. Nah, ya kartu-kartu di handphone kita kan sekarang sangat kecil ya. Nah, bisa seperti itu. Kenapa nggak dibuat seperti itu semuanya, Pak? Nah, itu tadi karena penempatan. Kalau flash drive dibuat sekecil itu hilang, mudah hilang. Itu memori ya. Central Processing Unit itu CPU tadi dibagi dalam
mikroprosesornya, chipnya itu dibagi ada 3. Ada ALU, ada CU, ada register-register. ALU maksudnya di sini adalah fungsi tugas, asymmetric logic unit. Jadi tugas untuk berpikirnya ini di ALU, nah, tugas berpikirnya. Jadi kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2, nah itu tugasnya ALU ya. Nah, asynchronous logic unit. Kalau CU, circuit unit, nah, itu digunakan untuk tukar datanya, keluar masuknya data dari komputer ke yang lain atau dari device satu ke device yang lain, itu dikontrol, kontrol unit ya, kontrol unit. Nah, dikontrol di sini. Jadi kenapa sih kok bisa keyboard, terus mouse, terus webcam, printer bekerja bersama-sama di dalam komputer? Itu tugasnya adalah central unit, teman-teman. Ya, pekerjaannya dibagi-bagi komputer itu. Nah, makanya kenapa sih Pak kok lemot? Nah, ya karena terlalu banyak yang dibuka. Nah, gitu ya. Terus register, tadi sudah saya sebutkan, register itu tempat untuk menyimpan sementara data-data yang ada, itu disimpan di register ya, untuk diproses tadi, untuk disirkuitkan gitu ya. Nah, itu register. Nah, register ini adalah memori terkecil, sekaligus termahal ya, dari semua unit komputer yang kita beli. Yang paling mahal itu adalah mikroprosesornya. Misalkan mikroprosesor itu ya, coba saya ketik lagi ya, berapa harga prosesor. Nah, harga prosesor. Nah, ini ya, kayak gini prosesor, kita lihat harganya. Ini dolar, menggunakan dolar ya. Nah, diferensiasinya 21. Oh, bukannya ini dolar harganya ya. Coba yang cari yang Indonesia. Wah, ini Cina malah. Wah, dolar semua harganya ya. Nah, harganya mahal sekali. Nah, bisa 2 juta satu prosesornya. Tapi kalau memori yang kecil-kecil itu harganya murah, lebih murah ya. Nah, itu teman-teman. Jadi yang termahal di unit komputer hardware itu adalah prosesor. Komponen Central Processing Unit bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Unit kendali akan mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan. Nah, ini tadi ya, saya sebutkan bahwa CU itu fungsinya adalah mengendalikan semua device yang bertujuan untuk alur daripada data. Nah, dari keyboard saya masukkan, saya ketik. Nah, dia yang mengendalikan adalah control unit. Dari mouse, dari webcam, dari scanner. Nah, itu adalah control unit yang mengendalikan CU ini ya. Nah, tugas dari ini adalah mengatur dan mengendalikan alat input dan output, mengambil instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika, perbandingan logika serta mengawasi kerja dari ALU. Nah, tadi ya. Jadi kalau saya buat 1 tambah 1 misalkan, itu sederhananya ya. Nah, itu tugasnya di ALU dan yang mengontrol adalah CU, menyimpan hasil proses ke memori utama. Nah, itu tugasnya dari control unit. Nah, yang ALU, Arithmetic and Logic Unit. Nah, saya keliru ternyata ya, Arithmetic and Logic Unit. Arithmetic and Logic Unit. Bagian berfungsi melakukan perhitungan matematis serta mengambil keputusan dari operasi logika. Register, bagian menyimpan sementara yang digunakan untuk menyimpan instruksi. Nah, register yang paling kecil tadi ya. Bagian memori adalah yang digunakan menampung instruksi yang akan dan telah diproses oleh CPU sebelum dikirim ke bagian lain. Teman-teman, jadi memori.
Ada. Oh, memori card. Nah, oke. Maaf ya. Atau memori komputer. Nah, memori ini menyimpan segala yang misalkan begini, yang tampil di sini ya, yang tampil di monitor itu disimpan di memori ini. Gitu. Kok bisa tampil, Pak? Ya karena ada memori ini. Coba kalau dicopot nggak bisa tampil gitu. Terus kalau saya ngetik tadi seperti ngetik di Google Search ini ya, ngetik memori komputer. Nah ini sebelum masuk proses, sebelum masuk ke monitor itu semuanya disimpan di sini. Nah, dari sini terus terproses oleh prosesor. Nah, gitu ya. Nah, itu memori. Komponen memori ada ROM, read only memory. Nah, merupakan memori yang hanya dapat dibaca saja karena isi ROM telah diisi oleh pabrik pembuatnya. Nah, ini isinya adalah instruksi komputer ROM itu. Read only memory. Sifat dari ROM adalah non volatile, isinya tidak hilang meskipun listrik komputer dimatikan. Nah, biasanya isinya BIOS. Nah, coba ya, ROM atau BIOS, Basic Input Output System. Nah, ini ya, saya klik yang ini. Nah, BIOS kalau saya klik yang ini biar nggak sakit ya. Nah, ini adalah basic input output system. Semua hardware itu terlihat di sini dan bisa dikendalikan di sini. Nah, ini dari mana, Pak? Ini kok bisa muncul dari BIOS ini. Nah, basic input output system. Nah, ini namanya ROM. Read only memory. Jadi di bagian komputer itu pasti ada namanya read only memory. Read only memory itu tidak bisa dilepas seperti prosesor, tidak bisa. Ini tertancap dari pabrik. Nah, kalau dibaca lagi, merupakan memori yang hanya dapat dibaca saja karena isi dari ROM telah diisi oleh pabrik pembuatnya yang berupa program pokok. Nah, nggak bisa dilepas gitu ya. Ini dari pabrik. Artinya apa? Kalau sampai lepas ini rusak semua, hancur semua, nggak bisa dikendalikan sudah. Nah, kalau yang rusak sudah, prosesor yang tadi yang mahal tadi itu bisa diganti. Kalau ini nggak bisa diganti. Nah, basic input output system, gitu ya. Nah, ini namanya ROM, read only memory. Nah, itu ya. Komponen memori yang ini namanya RAM, Random Access Memory, merupakan memori yang dapat diakses, dibaca dan ditulis. Jadi diakses di sini adalah dibaca dan ditulis oleh pemakai. RAM merupakan media penyimpan sementara karena apabila daya komputer dimatikan, data yang ada di RAM akan hilang. Jadi volatile. Kalau yang ROM itu non volatile, berarti dia itu tidak mati. Kalau yang ini mati kalau listriknya mati ya, RAM-nya. Nah, contohnya misalkan kita ngetik capek-capek ya, bikin slide begini, ternyata listrik mati, nah, baterainya habis, ya sudah hilang semua. Dibuka lagi kalau listriknya nyala, loh hilang pekerjaan saya. Nah ini bedanya RAM, Random Access Memory dengan ROM. Dan kerjaan kita itu disimpan di sini sementara, selama nyala gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan, saya persilakan Mbak-Mbak. Ada pertanyaan, halo? Halo, wah ditinggal ospek paling. Halo? Oke, Pak. Tak kira ditinggal lah, Grek. Ada pertanyaan nggak? Ini, Pak. Monggo. Tugas prosesor dalam komputer itu apa, Pak?
tadi sudah saya jelaskan, prosesor itu ada 3 komponen di dalamnya ya. Nah, kembali lagi ya. Ada 3 komponen. Nah, ini di dalam prosesor balik lagi ya. Prosesor. Balik lagi. Nah, ini ya, di dalamnya itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah ALU, Arithmetic Logic Unit. Yang kedua adalah CU, Control Unit. Yang ketiga adalah register-register. Nah, Control Unit itu tugasnya adalah mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Jadi ada keyboard, kok bisa digunakan Pak? Ada mouse, kok bisa digunakan Pak? Ada webcam, ada monitor, ada USB, dan sebagainya. Nah, tugas utamanya adalah control unit ini di prosesor. Tugas utama. Nah, terus ada arithmetic logic unit. Nah, arithmetic logic unit yang paling mudah adalah perhitungan matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2, dan semuanya, dan operasi logika. Operasi logika itu bagaimana, Pak? Nah, kalau saya klik browser ini, maka tampillah di layar browser ini. Nah, ini arithmetic, operasi logika. Kalau saya klik close, maka programnya keluar. Saya klik mulai start, maka programnya berjalan. Nah, itu operasi logika. Ya. Semua yang bisa muncul di layar ini tugasnya operasi logika. ALU, Arithmetic and Logic Unit. Ya, paham ya? Dibantu dengan register. Nah, bagian penyimpanan sementara yang digunakan untuk menyimpan instruksi. Nah, jadi saya klik Google Meet seperti ini. Nah, ini di register ya. Saya klik di Google Classroom seperti ini. Ini register. Fungsinya register. Nah, register bagian memori terkecil di prosesor. Nah, jadi tugas utama prosesor ya itu. Kira-kira itu bisa dipahami atau masih kurang? Nggih, Pak, sudah. Oke, siap. Ada pertanyaan yang lain? Ada, Pak. Enggak ada. Saya lanjutkan ya sedikit lagi. Sekarang output. Output itu, output device adalah yang mengeluarkan informasi. Printer ya, output device. Monitor ya, merupakan alat berfungsi untuk mengeluarkan hasil pengolahan dari CPU. Monitor, printer, terus lampu ya, lampu LED yang keluar dari laptop, terus termasuk di handphone kalau ada lampu. Nah, itu semuanya adalah output device ya. Output device. Gitu ya. Printer, monitor, terus lampu LED, sound system. Nah, itu output device ya. Nah, sound, speaker. Ini adalah output device namanya ya. Dari komputer keluar jadi suara musik, dari komputer keluar jadi cetakan, nah, dari komputer keluar jadi LED, nah, apa namanya, LED, ring LED misalkan, ring LED,
ringlet ya. Nah, ini teman-teman kalau mau beli untuk berdandan, wah berdandan. Ini misalkan dari mana ya, contoh yang konkret ya, mungkin ini ya. Nah, kan gini ya, di tengah ada HP kita. Kalau mau videonya bagus, nah belilah seperti ini, LED seperti ini. Ini ditancapkan di laptop, keluar jadi cahaya seperti ini. Nah, ini output namanya ya. Nah, seperti saya ini, saya menggunakan alat ini supaya video saya jernih. Nah, kalau saya matikan nanti guram. Coba ya, klik. Nah, ini saya matikan. Nah, video saya gelap ya. Nah, gelap. Tapi kalau saya nyalakan, nah video saya, wajah saya terang. Nah, ini output device namanya ya. Terus, nah kalau mau pesen boleh. Nah, saya pesankan nanti lewat Shopee ya, boleh. Monitor apa? Selain monitor, tadi itu apa? Printer. Nah, printer. Alat cetak. Nah, alat cetak foto, alat cetak dokumen dan sebagainya. Printer. Ini adalah output di device ya. Komponen komputer yang lain adalah storage. Storage itu apa? Adalah media penyimpanan ya. Tempat menyimpan data, instruksi dan informasi untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Contohnya teman-teman menyimpan video, menyimpan gambar, menyimpan teks. Contohnya kalau di WhatsApp itu ya kita chatting masih tersimpan, itu tersimpan di database. Nah, namanya storage media ya. Physical material on which data, instruction, and information are stored. Storage ya. Storage device, record and apa ini ya. Nah, coba kita ketik storak nek bahasane wong kene storak gitu. Bukan ini. Tulisannya gimana sih? Storak kayak bener. Device. Contohnya apa Pak? Nah, hard disk ya, flash disk, memory card, terus floppy disk. Ini storage ya. Di dalam komputer itu ada seperti ini. Nah, ini namanya hard disk. Piringan yang digunakan untuk menyimpan data, informasi itu hard disk. Ada compact disk. Nah, CD compact disk. Ada floppy disk. Nah, mana floppy disk? Nah, saya ketik satu persatu ya. Hard disk. Hard disk. Kurang cepat ini ya. Nah, kayak gini hard disk. Ini tempat untuk menyimpan di dalam komputer. Terus ada apa lagi ya? Mungkin floppy disk. Floppy. Nah, ini floppy disk. Ya, zaman dulu banget ini, zaman kecil saya ini floppy disk. Terus ada flash disk. Nah, ini flash disk. Ini namanya storage, tempat untuk menyimpan data. Gitu ya. Nah, apa itu storage media portable, memory card, use in, digital kamera, handle komputer. Nah, disimpan di situ. Komponen komputer lah, ternyata di sini ada ya floppy disk, flash disk, hard disk, compact disk ya, ada DVD gitu ya. Komponen komputer apa? Apa itu communication device, hardware component that enable a computer to send and receive data ya. Tempat untuk cara untuk hardware untuk mentransfer dan menerima data. Nah, itu yang hardware ya. Nah, ini software.
Ada pertanyaan hardware software, teman-teman? Saya stop dulu. Nah, ada pertanyaan mungkin, silakan. Tentang hardware. Nah, ada pertanyaan enggak? Mungkin tentang hardware, entah itu yang terbaru, mungkin yang bisa saya terangkan. Mana ya, ada contoh lagi nih, kabel ya, termasuk kabel. Mana ya? Nah, kabel. Teman-teman, handphonenya pakai kabel apa nih? Kabel tipe C. Nah, ini seperti ini. Tipe C. Atau OTG kabelnya. Ini hardware untuk mengirim data ya, transfer data. Yang ini apa? Yang ini adalah USB ya. USB. Nah, coba saya share lagi ya. Mohon maaf. Saya share lagi untuk menyimpan USB. Nah, ini hardware juga. Nah, USB itu tipenya seperti ini ya, gambarnya seperti ini. Bukan flash disk-nya, tapi colokannya. Nah, bahasa kita colokannya ini USB. Nah, USB. Ya. Tapi kalau OTG, nah, USB yang OTG, nah yang ini yang kecil, HDMI ya, OTG. Nah, yang ini yang OTG. Nah, itu namanya OTG ya. Bukan orang tanpa gejala, bukan. Nah, terus ada lagi USB OTG tipe C. USB tipe C. Nah, ini untuk mentransfer data semuanya ya, semuanya itu untuk mentransfer data. Nah, tipe C, nah ini female, tipe C female. Ini yang female-nya. Nah, yang male-nya bagaimana? Nah, yang ini, yang besar ini ya. Nah, yang kecil ini OTG, yang besar ini tipe C. Perbedaannya di mana sih, Pak? Apa cuman hardware-nya saja? Cuman bentuknya saja? Tidak. Kalau soal bentuk, tipe C ini dibolak-balik, itu tidak akan keliru. Tapi kalau OTG dibalik, itu pasti keliru. Nah, gitu ya. Itu secara fisik. Secara kecepatan, itu lebih cepat tipe C, nah, teman-teman ya. OTG dan tipe C itu lebih cepat transfer datanya yang tipe C. Nah, itu jadi seperti ini adalah generasi ya, generasi teknologi yang semakin canggih gitu ya, semakin canggih. Jadi semakin cepat gitu ya. Ini tipe C. Nah, modelnya seperti ini. Yang ini female, yang ini male. Gitu ya. Male female. Oke, begitu ya. Nah, itu urusan kabel data. Ada lagi yang lain. Nah, kabel data. Kabel data. Nah, kalau kita general akan muncul seperti ini. Nah, sekarang saya kasih kalau HDMI, Pak. Nah, HDMI, thread. Ini beda lagi. Nah, ini biasanya ke TV ya, TV-TV besar, ke LCD gitu ya. Nah, HDMI gitu ya. Nah, biasanya ke seperti ini. Fungsinya beda lagi. Nah, ini untuk biasanya TV ya, beda lagi. Untuk data bisa, Pak? Ya bisa. Nah, TV ini juga data, tapi kegunaannya kan berbeda, tidak untuk yang kecil-kecil. Nah, ini untuk layar, ini ya yang besar-besar, untuk istilahnya video gitu ya. Nah, kalau yang ini apa namanya?
VGA converter. Nah, yang ini HDMI, yang ini VGA, tipe VGA. Nah, semua ini adalah macam-macam, ya. Ada DP, ada HDMI, ada HDMI. Nah, macam-macam alat untuk transfer data. Jadi, kok bisa muncul di monitor, kok bisa di printer, kok bisa di LED lampu. Nah, itu semuanya adalah alat untuk mentransfer data informasi, gitu ya. Baik, dari sini ada pertanyaan mungkin, silakan. Nggak ada? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Baik, itu yang belum absen, silakan absen dulu ya. Nah, ini saya stop sharingnya. Mungkin cukup sampai di sini dulu, biar nggak bosen ya online terus. Ini yang absen masih 3. Mbak Faza Zufarul Lutfia, terus Mbak Ruwaidatul Wardah, terus Mbak Denti Novitasari. Nah, yang lain bisa absen di chatting, saya tunggu. Sebelum saya tutup. Ini masih di rumah atau ada yang ospek ini? Ospeknya di mana ospeknya sekarang? Kok sepi ya di kampus? Ospek, ada yang ospek online, Pak. Oh, online. Nggih. Siap. Sudah 1, 2, 3, 4. Nah, masih ada yang belum absen. Kenapa perlu TIK gitu ya? Jadi mungkin Pak Wong saya ini orang kuliah di kesehatan kok diajari TIK segala gitu ya. Nah, ya TIK di sini kan yang dasar-dasar ya. Nah, yang jelas ke depan itu seperti pandemi saat ini, orang itu sudah membutuhkan TIK untuk bisa melihat penyakit-penyakit yang sedang diperangi bersama ini, juga bisa mentraser orang-orang yang terpapar itu bisa ditraser melalui aplikasi. Contohnya apa? Peduli Lindungi. Ya, teman-teman bisa mengakses Peduli Lindungi, mungkin ngetik nama temannya, teman saya ini sudah vaksin apa belum, itu bisa dilihat di situ. Teman saya ini pernah terpapar virus COVID apa belum, itu bisa ditraser di situ. Walaupun tidak seakurasi kenyataan ya. Maksudnya bagaimana? Misal ada yang kena COVID tapi nggak pernah laporan di situ. Nah, itu ya, kan nggak bisa dilihat. Terus bisa mentraser kita itu kemana saja. Misalkan di situ ada GPS-nya. Misalkan kalau kita ke Surabaya katakanlah, wah ternyata Surabaya saat ini masih PPKM, zona merah, maka di situ kita bisa tracer, bisa lihat ke arah Surabaya perlu hati-hati, bla 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 bla. Nah, itu aplikasi Peduli Lindungi, kan teknologi juga ya. Kok bisa seperti itu, Pak? Nah, itulah manfaat teknologi. Nah, jadi ke depan teman-teman pasti akan semakin canggih. Kalau tidak punya dasar pengetahuan TIK, ya repot juga. Jangan sampai kalah dengan SDM dari universitas yang lain. Nah, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Masih kurang ya, kurang 1. Kurang 1. Oke, mungkin cukup ya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin telat dan sebagainya, kurang bagus suaranya dan sebagainya ya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.
perhatiannya. Nggih.